Alhamdulillah baik Ibu. Iya, kemudian saya dari kemarin itu pengen membuat ini perjanjian waktu untuk Budian tentang kapan ya kita bisa ngobrol sebelum Budian masuk kelas gitu kan ya, terkait supervisi yang akan kita lakukan bersama-sama. Nah, Budian hari ini kita alhamdulillah bisa klik ya waktunya kita bisa tidak terganggu dengan jadwal mengajar masing-masing. Budian hari ini ya? Iya. Hari ini rencananya masuk kelas 11A. 11A. Bu, Budian kira-kira gimana Bu? Kelas 11A ini menurut Ibu bagaimana? Hari ini saya mau mengajar kelas 11A Ibu. Terus untuk anak-anaknya itu variasi ya. Ada yang pendiam, ada yang rame, ada yang males banget, bahkan terkadang tuh mereka suka tidur di bawah. Tidur di lantai? Iya, benar, di lantai. Ada tikar di kelas? Enggak sih, nggak ada tidur, tapi tidur. Kadang-kadang juga makan di dalam kelas. Belum lagi kadang-kadang, Bu izin saya keluar sebentar ya. Waktu Budian masuk kelas kondisinya sudah seperti itu? Ya, itu di tengah-tengah Ibu. Awal-awal sih masih baik. Mungkin karena bosan atau gimana gitu, di pertengahan jalan gitu mereka seperti itu Bu. Jadi tapi ya saya berusaha ya, jadi yang tidur saya paranin, saya ajak komunikasi. Jadi kalau misalkan dia ngantuk saya suruh keluar dulu untuk cuci muka seperti itu. Tapi kalau yang makan saya bilang nanti ada waktunya tersendiri gitu. Nah, Budian mengetahui kondisi siswa seperti itu Bu, untuk pembelajaran yang Ibu siapkan untuk hari ini dan kedepannya, kira-kira rencana Ibu apa? Rencana saya sih ke anak-anak itu diskusi sih Bu. Untuk pembelajaran hari ini ya? Diskusi. Tadi kalau saya catat identifikasi masalah ya Bu ya? Identifikasi masalah yang Ibu temukan di kelas tersebut, yang pertama satu anaknya malas ya Bu ya? Oke, malas. Kemudian yang kedua sering izin keluar kamar mandi ke bersamaan atau sedang berdua atau bersama temannya atau gimana tuh? Dan satu, kan gak lama kemudian satu lagi gitu. Jadi kesannya bergiliran ya izinnya ya? Gitu. Terus apa lagi Bu permasalahan yang Ibu hadapi kemarin saat mengajar apa? Tadi tidur di kelas ya? Di jam Ibu ya? Tidur di jam matematika ya? Iya. Makan. Makannya izin nggak tuh saat mau makan? Iya, kadang izin Bu, saya makan ya Bu gitu. Di situ kadang-kadang saya tuh nggak tega gitu. Ya udah, nanti kalau udah Ibu mulai mengajar selesai ya. Sekarang Ibu biasanya sih sebelum jadi mereka tuh makannya antar pergantian Ibu. Jadi pergantian antara saya misalkan jam ketiga gitu ya. Mungkin ketika gurunya udah keluar, yang jam sebelumnya dia makan, makannya belum selesai, saya keburu udah datang. Tapi saya biasanya sih saya persilahkan sampai makanannya habis, baru saya mulai. Jadi saya kalau mulai mengajar tuh saya ingin anak-anak di kelas tuh rapi dan tertib. Iya, jadi intinya kan ketertiban belum tercipta ya Bu ya, sama kerapian saat pembelajaran matematika ya Bu ya. Nah berarti kan ini saya bisa simpulkan ini adalah identifikasi dari permasalahan kegiatan belajar mengajar yang Ibu hadapi selama ini ya Bu ya, gitu kan ya. Nah kemudian apa yang menurut Ibu bisa untuk mengurangi halangan-halangan ini pada pembelajaran? Untuk mengurangi masalah itu, yang pertama mungkin ketegasan dari saya. Tegas dari saya tegas dalam artian bukan berarti saya harus galak, tidak, tapi saya menerapkan kedisiplinan. Jadi lebih ke di situ anak-anak lebih saya ajak komunikasi. Misal yang makan saya tanya sudah selesai belum, kalau sudah tolong dirapikan. Terus saya juga kalau melihat ada kok sampah di kolong atau di bawah, saya suruh langsung bekas makan dia saya suruh untuk bawa keluar. Terus
bagi yang tadi mungkin ada yang tiduran, saya langsung suruh bangun untuk cuci muka sampai benar-benar kelas itu rapi, baru saya akan memulai untuk pembelajaran. Biasanya seperti Iya, itu. berarti boleh dikata ini ibu sudah mulai menerapkan kesepakatan ini ya. Kelas. Iya, kesepakatan kelas ya Bu ya. Oke deh Bu Dian. Hari ini Bu Dian mau mengajar. Iya benar. Apa yang sudah ibu persiapkan? Saya sudah mempersiapkan pertama materi yang jelas. Materi ya Bu Iya. ya. Jadi sebelum saya mengajar saya harus menyiapkan materi. Kenapa saya harus menyiapkan materi? Karena ketika saya mengajar biar lebih memudahkan saya. Jangan sampai saya kelihatan Tidak nggak siap. siap. Terus nanti berpengaruh pada diri saya sendiri. Satu, mungkin diremehin sama anak-anak bisa tidak menghargai saya, itu yang pertama. Itu saya jelas harus mempersiapkan. Pertama saya membuat biasanya sih kayak bikin materi di bikin PPT. Oh, yang udah PPT ya Bu ya. Saya Dari siapkan materi itu. PPT materi di situ. Kedua, strategi apa yang nanti saya akan kerjakan di kelas. Iya, di kelas tersebut ya. Oke. Apakah nanti saya menggunakan diskusi Mm-mm. ataukah menggunakan sesi kayak bermain atau gimana ya, kayak game kayak Oh, iya. apa, kayak kuis atau apa gitu yang interaktif lah seperti itu. Bu Dian, boleh saya lihat Bu RPP Ibu? Ya, Ibu ini sudah menerapkan ini ya. Seperti tadi yang Ibu bilang, Ibu akan strateginya adalah diskusi kelompok ya Bu ya. Iya. Oh iya Bu, dalam pengelompokan apa yang Ibu sudah lakukan? Berdasarkan apa ya? Pertama kemampuan. Ya, saya mengambil dalam satu kelompok itu satu anak-anak yang di matematika, karena saya mengajar matematika ya Bu, dia bisa gitu. Jadi minimal harus ada satu. Yang kedua, untuk mengklasifikasikan itu adalah anak-anak yang pintar ngomong. Karena di situ saya butuh jangan sampai yang pintar ngomong itu dalam satu kelompok, saya nggak mau. Jadi saya sebar ke beberapa kelompok agar ketika dia mau nanti menyampaikan atau mempresentasikan materinya itu bisa mewakili. Dan yang ketiga tentu anak-anak yang pendiam, yang pasif itu saya sebar juga agar di situ ada model kayak tutor sebaya. Iya. Jadi antar teman itu saling membantu gitu loh. Yang nggak bisa diajari sama yang bisa. Kemarin saya mendengar nih, Bu Dian ini ada tertulis pembelajarannya akan disesuaikan dengan gaya belajar siswa ya. Jadi Ya. penerapan pembelajaran itu ya Bu apa? Berdiferensiasi. Nah, kalau boleh tahu Bu, boleh diceritakan persiapan Ibu dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi ini bermula dari apa gitu? Yang pertama saya akan mungkin konsultasi sama pihak BK ya. BK. BK bimbingan konseling ya. Jadi di situ saya ingin tahu daftar anak-anak itu kesenangannya itu di Iya, mana, minatnya ya, minatnya di mana, minatnya anak apakah belajar. dia visual, kinestetik, Oh iya. atau Audio. audio, Iya, betul. Nah, di situ ketika anak-anak yang suka misalkan audio itu yang mendengarkan ya. Iya. Nah, itu mungkin lebih saya nerangin gitu ya. Iya, berkelompok ya. Karena tadi kan Ibu mau strateginya di sini diskusi ya. Saya melihat Iya. Ibu sudah membagi beberapa kelompok ya, Bu. Iya. Iya, iya. Bu Dian melihat keragaman ya dari siswa kelas 11A yang akan Ibu masuk ya. Banyak banget loh ini identifikasi masalah yang ada ya. Iya, Ibu biasanya kalau mereka sudah tidak bisa konsentrasi nih apa yang akan Ibu lakukan? Saya langsung gitu, ngajak mereka berdiri. Oh, berdiri. Berdiri, saya membuat sebuah kayak permainan gitu loh Bu. Permainan. Jadi mungkin apa ya yang namanya Bu ya? Jadi kalau misalnya permainan nih anak-anak buat membangun Ice konsentrasi. breaking. Oh iya benar, ice breaking. Jadi saya menggunakan ice breaking. Di situ anak-anak agak biar saya melupakan sejenak gitu ya, melupakan kejenuhan matematika. betul. Apalagi namanya matematika berhitung ya Bu ya.
Jadi melupakan sejenak untuk matematika, saya ajak ice breaking untuk membangun konsentrasi mereka yang tadinya ngantuk. Akhirnya mereka ketawa-tawa kan Bu. Nah dari situ akhirnya mereka semangat lagi. Nah kalau udah semangat lagi kita mulai lagi tuh Bu. Sip, sepertinya ini udah siap masuk kelas deh untuk KBM. Kemudian mohon izin ya, nanti saat ibu masuk kelas saya intip-intip lah kelasnya ya. Tapi saya tidak mau secara mencolok terlihat oleh siswa. Nah kita sepakati ya Bu ya, di jam berapa nanti kita ketemu lagi untuk membahas apa yang sudah dilakukan di kelas. Baik. Kemungkinan setelah istirahat kedua ya Bu Dian. Baik. Oke Bu, selamat bertugas. Terima kasih ya, Ibu. Oke. Ini bukunya. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Anak-anak, ini Ibu Hoir ya, yang akan nanti seperti Ibu ya. Gimana kabarnya hari ini? Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Nah, ini siapa kira-kira yang mau memimpin doanya? Baik, silakan dipimpin doanya. Teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, minggu kemarin ketika pembelajaran ibu membuat kesepakatan kelas. Ingat kan kalian kesepakatan kelas kita? Baik, kira-kira kesepakatan kelas kita apa aja? Yuk sebutin kemarin. Coba dilihat sekarang apakah kelas kita sudah bersih? Wah, bersih. Alhamdulillah. Terus apa lagi selain kebersihan, jaga kebersihan? Hari ini ada yang telat nggak? Alhamdulillah, ibu hebat-hebat ya. Nggak ada yang telat ya. Terus selain tepat waktu dan sekolah, apa lagi? Jangan berisik. Ada yang berisik ya tadi ya? Gak ada yang berisik ya? Wah, di sini ya anak 11A memang hebat-hebat. Gak boleh berisik, apalagi kemarin kesepakatan kelas kita apa? Menghargai pendapat orang lain. Jadi ketika kita diskusi, kita mendengarkan pendapat orang lain dan saling menghargai. Ada lagi? Sudah? Baik. Oke, hari ini kita mau mempelajari materi apa? Fungsi logaritma. Oke. Kemarin kita sudah membagi ya per kelompok ya. Oke, kita sekarang belajar tentang fungsi logaritma. Baik. Nah, kemarin Ibu membagi kelompok 1, 2, dan 3 berdasarkan kinestetik ya? Kalian sudah membawa kertas bloknya itu? Baik, bagus. Terus yang kelompok 4 kemarin di bagian apa kemarin? Visual. Kalian sudah membaca belum? Sudah. Oh, udah disiapkan bukunya? Oke, baik. Terus yang kelompok 5? Visual juga sama. Membaca bukunya udah disiapkan. Dan kelompok yang terakhir, kelompok 6, bagian apa kemarin? Audio. Nah, kalian kalau audio, kalian harus melihat video YouTube atau video ya tentang
yang apa namanya, yang video audio ya, audio visual melihat video, dan yang visual sekarang membaca. Oke, Ibu kasih waktu 15 menit, silakan. Oke, sekarang kita lihat dulu ya. Sudah dikerjakan? Ada kesulitan? Sejauh ini aman, Bu. Aman. Udah kok baca. Halaman 35. Ada masalah? Ya, Bu. Aman ya. Udah, video yang dilihat udah fungsi logaritma. Ada kesulitan? Ada Bu, aman.
Oke, misalnya kita ice breaking sebentar ya. Kemudian mau mengecek konsentrasi kalian. Apakah ngantuk atau masih segar? Benar ya? Pernah dengar tepuk nggak? Pernah ya, ice breaking yang tepuk ya? Kalau ibu bilang selamat pagi karena masih segar, tepuknya 3 kali. Bisa seperti ini. Selamat pagi anak-anak. Sampai 3 kali ya. Terus kalau ibu ngomong selamat siang anak-anak, berarti tepuknya 2 kali. Kenapa 2 kali? Udah mulai lebih. Selamat sore anak-anak. Sekali aja udah lemes. Kalau kemudian ngomong selamat malam, karena kalau malam itu waktunya orang tidur. Jadi nggak boleh berisik. Siap? Siap ya? Oke. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat sore. Nah, ada yang belum konsentrasi. Siapa namanya? Oh, Marsha. Sepertinya Marsha ini lagi ada yang dipikirin deh kayaknya ya. Ada yang dipikirin nggak sih? Ada. Ada ya. Oh, maklum ya, udah mulai remaja ya. Iya, Bu. Oke, ada kira-kira kalau yang nggak konsentrasi ini apa ya? Ininya, konsekuensinya? Jangan dong, jangan terkait malu nanti dia gitu ya. Oke, udah konsentrasi lagi ya. Oke, siap? Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Selamat malam. Selamat pagi. Selamat sore. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat malam. Nah, alhamdulillah. Ternyata kita sudah konsentrasi. Baik, bisa dilanjutkan ya berarti ya, karena kalian masih. Baik anak-anak, sekarang waktunya untuk presentasi. Nah, kira-kira siapa yang mau presentasi dulu? Yang mau maju? Oke, silakan. Kelompok 1 ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Jadi ini adalah hasil diskusi kami dari kelompok 1 dari kelompok kinestetik. Jadi yang pertama ini kan kita sedang mempelajari fungsi logaritma. Nah tadi kita sedang melihat soal yaitu dari fungsi y sama dengan 3x dan y sama dengan 3 log x. Sebelum kita menggambar grafik, kita menggunakan tabel batuan. Jadi tabel batuan ini terdiri dari x dan y. Jadi caranya itu kita pertama mencari yang fungsi logaritma y sama dengan 3x. Jika x sama dengan y 3, berarti y itu 1/27. Berikut titiknya. Nah lalu jika x-nya min 2 sama dengan 1/9, x-nya min 1 sama dengan 1/3, x-nya 0 sama dengan 1, x-nya 1 sama dengan 3, 2 sama dengan x-nya 2 sama dengan 9, x-nya 3 sama dengan 27. Dan ini berikut gambarnya, yaitu grafiknya menuju ke atas. Terima kasih. Baik, sekarang siapa lagi yang mau maju? Ayo, siapa lagi yang mau maju? Oke, silakan. Halo kawan-kawan. Halo. Saya perwakilan dari kelompok visual akan sedikit mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi pada kelompok visual tadi kita sempat baca nih teman-teman tentang fungsi logaritma. Fungsi logaritma ini cara membacanya itu sebenarnya itu awalnya itu bukan dari tabel teman-teman, tapi dari grafik ini. Cuma tabel ini memungkinkan kita untuk membaca apa yang ada di diagram ini secara lebih efisien. Contohnya seperti ini. Jika kita lihat di sini fungsi f(x) itu 0, jawabannya kan 1 nih teman-teman. Sedangkan kita tuh harus menyatukan x dengan y-nya. Sedangkan di tabel
tanpa kita harus mengecek X dan Y yang sudah tersedia jawabannya teman-teman. Di sini saat kita lihat efek apa tuh X itu 1, efeknya maka 0. Dengan demikian tentu dengan kita lihat ada, kita akan menghemat waktu dan juga kita akan mengerti lebih cepat. Dibandingkan dengan kita harus membaca diagram seperti ini, misalkan saya mau ngecek X-nya ya, fx-nya itu 2. Biasanya fx-nya 2 itu saya harus menyocokkan kondisinya itu 2, ini harus titiknya berapa, kalau ini 2, isinya 9. Sedangkan di tabel itu sudah tersedia. Nah, untuk hasilnya saya bisa bacakan ya. Di sini saat fx-nya 3, x-nya menunjukkan 3,2 yaitu 9. Saat fx-nya 2, kita menunjukkan 3,2. Saat fx-nya itu 1, x-nya 3,1. Dan saat fx-nya 0, tentu saja hasilnya 1. Dan seterusnya. Nah, kurang lebih segitu aja sih dari Bapak Bisa. Oke, kita beri tepuk tangan. Salam. Alhamdulillah. Akhirnya dari kelas 11A sudah selesai ya Bu Dian. Iya Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Yuk kita ngobrol lagi. Bu Dian mau minum? Udah Bu, Udah. tadi di ruang guru. Oke. Gimana Bu Dian? Pembelajaran di kelas tadi? Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lancar. Ya. Tadi saya melihat Bu Dian sudah mulai membangun kembali kesepakatan kelas ya Bu ya. Iya. Nah kemudian Bu, saya juga melihat Bu Dian sudah mulai menanamkan teknik bagaimana anak bisa konsentrasi ya. Oke. Nah Bu Dian, saya melihat melihat ulang RPP Bu Dian nih ya. Nah, sambil dibuka lagi ya Bu ya. Iya, Kira-kira tadi apa ya yang belum tersampaikan ya untuk RPP-nya? Oh iya Bu, saya tadi Gimana? ada yang lupa. Apa tuh? Refleksi Bu. Tenang dulu nih Bu Dian, ngos-ngosan banget ya. Benar. kayaknya. Jadi karena mungkin terlalu Iya, ini saya ya coba di lihat lagi kelas ya. ya, jadi saya sampai ada yang lupa tadi tuh refleksinya. Gimana? Nah, Ayo jadi ceritakan deh Bu. Tadi itu kalau saya ngelihat di sini, Ibu sudah kesepakatan kelasnya sudah bagus sama teknik mengembalikan konsentrasi anak, sama emosi anak ya, Iya. biar nggak menghilangkan kejenuhan ya. Iya. Iya. Nah, Bu, ini saya melihat di sini ada rencana pembelajaran Ibu ya. Nah, ya kita refleksi ya Bu ya. Kira-kira apa nih yang belum menurut Ibu dalam pembelajaran tadi, apa yang belum tersampaikan dan belum terlaksanakan dari rencana yang sudah Ibu buat? Apa tadi refleksi ya. Jadi saya itu inginnya anak-anak itu setelah pembelajaran itu mereka mengungkapkan perasaannya gitu. Oh ya. Saya tuh inginnya tahu seperti itu. Apakah anak-anak dalam proses pembelajaran ini mereka suka terus menguasai materi. Itu tadi saya belum, apa karena waktu atau saya juga lupa juga sih karena keburu-buru tadi ya, waktunya terlalu mepet. Akhirnya refleksi tadi kelewatan Bu. Itu Refleksinya ya di Iya, akhirnya ya. iya. Tapi tadi sempet ya mengajak anak untuk menarik sebuah kesimpulan dari pembelajaran hari ini ya. Iya sih. Iya. Terus tadi apa nih keluhan Ibu saat memberikan materi terkait matematika yang harus mereka kuasai? Kira-kira masih ada, dari tadi kan ada tuh identifikasinya masalah kan ada banyak tuh. Iya. Nah, dari identifikasi masalah yang tadi Ibu ungkapkan, kira-kira sudah tertangani berapa nih? Yang tertanganin lebih dari 50% sih, udah lumayan sih. Tapi kalau saya bilang saya untuk membuat anak 100% suka itu ya susah juga ya. Jadi di situ ada beberapa, mungkin 1-2 yang anaknya ini masih kayaknya, walaupun saya udah ajak dengan ice breaking dengan ini, tetap aja kayaknya itu
kurang tertarik gitu loh Bu. Iya. Jadi Kira-kira ketidaktertarikan mereka saat melaksanakan ice breaking tadi itu di mana menurut Ibu ya? sepertinya dia itu ngantuk Bu. Ngantuknya karena belum makan atau karena kekenyangan ya Bu ya? Dua-duanya kayaknya Bu, kayaknya bisa jadi dia belum sarapan. Dan saya tanya tadi tidurnya malam Bu, jam Tidurnya 2 malam ya. gitu. Terus jadi mukanya itu udah kusut gitu loh Bu. Jadi gimana mau saya ajak semangat, di dirinya sendiri tuh udah lemes dulu gitu loh Bu. Jadi saya mau ayo cuci muka, tetap aja seperti itu Bu, nggak mau gitu anaknya. Nah, berarti ini tadi sudah menemukan ini ya Bu ya, satu identifikasi masalah, tapi saat itu juga Ibu berusaha untuk menyelesaikan masalah itu ya. Gimana tanggapan anaknya tadi itu Bu? Anaknya sih gini ya, saya bilang ayo cuci muka, ya Bu, iya Bu, iya Bu, tapi nggak mau jalan. Saya tinggal sebentar, palanya ditaruh lagi di meja, merem lagi Bu. Kan saya juga kalau ngurusin cuma satu orang, Iya. yang sisanya 34 ini terabaikan dong Bu. Jadi akhirnya ya sudahlah, saya pasrah. Itulah mungkin kelemahan saya ya, untuk membuat anak 100% tertarik sama saya itu. Tapi tadi sudah bagus sih Bu ya. Saya melihat Ibu juga mulai bisa membangun chemistry dengan anak-anak, sehingga mau tidak mau yang siswa kita yang perlu perhatian khusus tadi mau tidak mau menjadi mengikuti teman-temannya kan ya. Iya. Nah, rencana ke depan Ibu untuk pembelajaran ke depannya nanti untuk siswa ini biar lebih konsentrasi, apa yang Ibu lakukan untuk satu anak ini tadi aja? Rencana saya ingin ngomong secara pribadi. Oh iya. Saya tarik, mungkin saya ajak ngomong di ruangan tertentu. Saya tanya motivasi dia apa, masalah apa. Biasanya anak-anak yang bermasalah itu anak-anak yang kurang kasih sayang, anak-anak yang butuh perhatian. Dimana biasanya di rumahnya orang tuanya itu kurang memperhatikan. Di situ saya ajak komunikasi. Jadi saya nggak mau anak-anak yang seperti ini mungkin malu di depan teman-temannya. Jadi saya ajak sendiri Mereka komunikasi. kalau sudah dewasa ya, Iya, ada harga diri. Di situ saya pengen tahu permasalahannya apa, seperti itu. Jadi kalau kita sudah tahu permasalahan, saya bisa nyari solusinya apa nantinya, seperti itu Bu. Kalau kita buat rentang nih 1 sampai 10 nih Bu Dian, untuk pembelajaran pada hari ini tuh posisi Bu Dian dari 1 sampai 10 ada di posisi berapa nih? Ya masih 7 sih Bu, 7 karena ya? masih perlu perbaikan. Ya, karena ada ketidakpuasan di salah satu tadi ya Bu. Iya. Tapi kan ada yang Ibu merasa sangat puas tadi, di bagian mana sih itu Ibu merasa puasnya untuk hari ini? Di diskusi sih, anak-anak udah mulai interaktif di situ. Mungkin karena saya konsultasi sama bagian BK, tahu mana anak-anak yang ini seperti apa, jadi pas pengkelompokan klasifikasi yang tadi pas gitu loh Bu. Jadi di situ di diskusinya hidup gitu Bu. Itu meningkatkan Semangat saya. Ibu juga ya, Ya. dalam melakukan pembelajaran Iya, hari ini ya. benar. Oke. Terus ketidaknyamanan Ibu tadi ya, karena masih ada satu siswa yang kurang konsentrasinya, diajak menggunakan teknik ice breaking masih ini belum Lemas. semangat Benar. gitu ya. Oke, berarti rencana tindak lanjut ke depannya Ibu akan memanggilnya ya, agar tidak malu dilihat temannya ya Bu Iya, ya. benar. Nah, Bu, kalau saya lihat tadi di awal memang Ibu sudah merasa nyaman masuk kelas karena memang terlihat kesepakatan kelasnya sudah mulai jalan. Menurut Ibu bagaimana? Benar? Iya. Jadi anak-anak ya kebetulan kan anak-anak yang saya ajar kan anak-anak udah mulai dewasa. Jadi di sini letak komunikasi kita. Jadi antara guru sama murid itu harus ada komunikasi. Jadi biar anak itu paham gitu loh. Jadi tidak perlu kita yang harus gini-gini ya, marah-marah begini, nggak perlu. Udah zaman dulu ya Bu Itu ya? zaman dulu. Jadi di sini kita ajak ngobrol mereka, ayo tanggung jawab. Jadi kalau misalkan tadi yang masih makan diselesaikan dulu, karena saya tahu kalau namanya perut lapar gitu gimana mau konsentrasi, apalagi kerucuk-kerucuk ya Bu ya. Jadi ya udah kita kasih waktu berapa menit, 5 menit menyelesaikan, kelas harus sudah rapi. Saya nggak mau kalau kelihatan kelas itu pertama kotor, saya paling nggak suka ya Bu.
Jadi atau minuman-minuman yang ada di atas meja, terutama kalau nggak ada tutupnya. Saya juga nggak suka, takutnya kesenggol nanti kena kertas atau mungkin kalau ada laptopnya jadi. Dan hari ini sudah Ya. mulai kondusif. Alhamdulillah kondusif. Kesepakatan kelasnya jalan ya Bu ya. Jalan. Nah, jadi kalau ada kalimat bahwa menurut Ibu bagaimana bahwa pembelajaran berpusat pada siswa itu adalah pembelajaran yang menghamba pada siswa karena melihat karakteristik siswa. Nah, benarkah itu? Menurut Ibu bagaimana nih? Benar. Apakah sudah diterapkan dan dari sudut pandang Ibu hari ini untuk pembelajaran yang berpusat pada siswa apakah sudah terlaksana? Sudah sih kalau saya lihat. Iya. Jadi anak-anak di sini lebih nyaman ya Bu ya. Jadi nggak bosan. Yang biasanya saya ngajar lebih terpusat ke saya nerangin yang monoton gitu. Mereka lama-lama berubah nih Bu. Izin cuci mukanya jadi banyak ya? Iya, makanya itu akhirnya anak-anak saya ajak dia diskusi, jadi kayak tutor sebaya. Terus dari hasil diskusi mereka sampaikan di depan, bahkan ada teman-teman yang temannya kelompok yang lain yang mungkin masih penasaran dengan jawaban dia, dan di situ ada rasa wah saya harus ngasih tahu nih jawabannya kayak gini nih, maksudnya kayak gitu ya, seperti itu Bu. Jadi ada interaktifnya kayak gitu. Berarti benar-benar kita harus memperhatikan karakteristik siswa ya. Iya, itu Benar-benar penting kita gitu. menjadi tuntunan bagi mereka, menjadi Benar. role model bagi mereka ya Budian. Iya. Kemudian kalau saya boleh tanya rencana tindak lanjut Budian ke depannya bagaimana untuk KBM yang akan datang? Hari ini sudah mulai bagus, untuk KBM yang akan datang kira-kira Budian merencanakan apa atau rencana tindak lanjutnya seperti apa? Yang pertama yang sudah ada kita tetap pertahankan. Tentu pasti kita perlu peningkatan. Saya ingin ke depan itu ingin membuat sebuah kuis. Kuisnya itu menggunakan kayak metode apa ya Bu ya. Jadi anak-anak itu kayak di papan tulis, tapi kita menggunakan ini Bu, kayak ada layarnya gitu loh Bu. Jadi ada layar sentuh. Jadi di situ kuis interaktif. kuis interaktif. Ya. Saya pengen penasaran nih Bu. Saya kedepannya tuh kayak biasanya kan kuis yang masih Kuis kayak biasa aja. Google Form yang biasa-biasa gitu loh Bu. Kayak Saya tuh Kahoot lagi gitu ya, kayak Kahoot. saya tuh lagi penasaran. Kuis itu nanti anak-anak itu kayak mencet apa, pilih yang mana, misalkan dia iya. kayak kata kunci gitu ya Bu ya, kata kunci misalkan sekarang tuh materi lingkaran gitu ya Bu, dia mencet materi jari-jari gitu ya, apa luas gitu, dipencet. Nah di situ nanti akan muncul sebuah pertanyaan yang harus diselesaikan kayak gitu. Jadi saya lagi penasaran Bu, Jadi ini. benar-benar anak fokus dan membutuhkan konsentrasi yang prima kalau untuk kuisnya itu ya. Iya, Oke. saya masih mau belajar lagi Bu. Iya, nanti mungkin kita bisa bicarakan lebih lanjut ya Bu. Iya, Ya. Kita cari-cari model yang tepat dan metode yang tepat juga sehingga media yang kita bawa untuk pembelajaran nanti bisa membuat anak fokus belajar Iya. dan meningkatkan kompetensi mereka. Iya. Oke deh. Baik Bu Dian, terima kasih sekali Bu. atas kesempatannya hari ini dan tetap semangat memajukan pendidikan di Indonesia. Semangat, Yes, semangat, semangat. pasti. Iya, sama-sama Ibu. Terima kasih Bu Dian Iya, ya. mari Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.